الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا ومشايخ هذه البلدة وخصوصا إلى روح الشيخ العالم الألامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني وإلى روح الألامة الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجات في الجنة وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علوم بركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم الألامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين، إلى قوله وأن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء فأقول لا فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قلت حيس. قال أما إني أصبحت صائما؟ قالت ثم أكل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل من هدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها للشاة التي أهديت له. وكان له صلى الله عليه وسلم لقاه وغنم يتقوت من ألبانها هو وأهله، وكان لا يحب أن تزيد على 100 وإن زادت ذبح الزائدة. وكان له صلى الله عليه وسلم جيران لهم منائه يرسلون له من ألبانها فيأكل منها ويشرب. وكان له صلى الله عليه وسلم 7 أعنز منائه ترعاهن أم أيمان حاضنته صلى الله عليه وسلم. Masih sambungan daripada makanan-makanan yang dimakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini yaitu hadis riwayat daripada Aisyah. Wa an Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu taala anha qalat, dan daripada riwayat Sayyidatuna Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tini, mendatangiku, fayaqul, lalu beliau bersabda a'indaki ghadaun, apakah ada pada engkau ghadaun, makan siang. Jadi ghada itu makanan yang dimakan pada waktu siang. Adapun yang dimakan di pagi hari itu namanya futur. Kalau sarapan pagi bahasa Arabnya futur, bisa juga artinya adalah buka puasa, futur.
Nah kalau makan siang ngarannya ghadaun, yaitu makan siang. Kita kan ada 3, makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau makan pagi ngarannya futur, kalau makan siang ghadaun, kalau makan malam asyaun. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa Inggrisnya wallahu alam. Cuman tahu breakfast. Kenapa lagi? Breakfast makan pagi. Kalau makan siang Allah alam. Makan malam dinner. Dinner makan malam. Kalau makan siang nak tahu keringatan. Padahal sama aja, amun kita makan pagi, makan siang, makan malam ya. Nah Rasul bertakun lawan Sayyidatuna Aisyah, adakah makanan? Maksudnya si din ini datang sungsung, kadang sedang tengah hari, kadang maksudnya masih pagi sebelum waktu duhur ya. Fa aku lalu dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah, la, ujar Sayyidatuna Aisyah kedada. Kada bisi sesuatu nang disurung lawan laki nang datang. Tapi kada sarik laki kada bumamai. Fayaqul, ujar Nabi apa? Lalu kemudian beliau bersabda, inni shaimun, amun kitu aku puasa. Dari sini istimbat para ulama bahwasanya untuk puasa sunnah boleh niatnya di siang hari, bisukan maksudnya. Jadi kalau saat bangun sungsung pagi malam tadi kada bersahur, lalu pas hendak sarapan ujar bini, bisukan ini kada ada sarapan. Begitu aku puasa, niatakan puasa, maka ini secara fikih dalam madhab kita Syafi'i sah puasanya. Tapi kalau fardu kan itu wajib tabyid, harus menginapakan, harus di malam hari sudah ada niat untuk puasa. Nah kalau untuk sunnah sebagai di dalam madhab kita boleh di pagi hari, mulai pagi sampai waktu sebelum duhur itu boleh meniatakan. Asal sebelumnya kada ada makan memang. Jangan sarapan dulu gitu. Selanjutnya aku puasa ya pulang. Itu lain sudah. Secara lugatan mungkin imsak menahan puasa menurut lugah. Tapi kalau secara syar'i lain puasa sudah ya. Qalat, lalu kemudian Sayyidatuna Aisyah pulang melanjutkan hadis beliau, pembicaraan beliau, fa'atani yauman, lalu datang kepadaku satu hari pulang Rasul. Jadi selain hari yang tadi kan Rasul sudah banyak kedada, langsung dilanjutkan oleh beliau puasa. Fakultu, lalu Rasul datang pulang, embe itu datang. Fakultu, lalu aku katakan, ujar Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, innahu uhdiyat lana hadiyatun. Ujar Sayyidatuna Aisyah, kita dihadiahi, uhdiyat dihadiahi kita, hadiyatun satu hadiah. Qala, lalu Rasul bersabda, apa? Qala mahiyah, apa ya? Hadiah apa yang diberi orang? Qultu, lalu ujar Rasul, haisun. Haisun sudah lewat semalam, di antara makanan yang diketujui Rasul adalah haisun, yaitu kurma campur lawan minyak samin, dicampur lawan sedikit, kalau bahasa kita ini keju. Itu susu nang dibekukan. Kadang-kadang diganti susunya itu lawan gandum atau potongan roti yang dihancurkan lalu dijadikan satu, diharu, jadilah ngarannya hasis. Hasis ya, haisun tadi ngarannya. Atau bahasa kitanya asidah. Qala, lalu kemudian Rasul bersabda, ama inni asbahtu shaiman. Ama adapun aku, ketahuilah, ama anni, ketahuilah, inni asbahtu, aku telah masuk di waktu pagi ini apa? Shaiman, dalam keadaan puasa. Jadi malam tadi beliau sudah berniat puasa, lalu pas bisukan datang ke rumah, dipadahi oleh bini sidin yaitu Sayyidatuna Aisyah, kita ada diberi orang makanan haisun. Nah imbah itu apa ujar Rasul? Aku tadi niat puasa. Qalat, lalu kemudian imbah tuntung itu Rasul apa sekalinya imbahnya ada diberi orang, lalu kemudian summa akala, Rasul membatalkan puasa beliau, dimakan sidin hadiah nang barin orang tadi itu. Maka di sini memang ada hadis yang menyebutkan as-shaimul mutatawwi'u, orang puasa sunnah, amirun fi nafsihi, dia adalah berkuasa terhadap dirinya.
insya'a aftara wa insya'a shoma. Kalau ini hendak melanjutkan puasa silakan, kalau hendak membatalkan puasa silakan. Itu untuk puasa sunat maka boleh berbatal. Beelang ke rumah orang lagi dalam keadaan puasa, sekalinya disurungi orang dan surungannya itu memang nyaman. Kayak apa nih, batal kada? Silakan terserah. Kalau hendak melanjutkan puasa, sekiranya tuan rumahnya misalnya rasa tersakiti dengan kita puasa, maka lebih batalkan. Karena puasa sunnah kau diganti di hari lain, kecuali puasa sunnah yang memang waktunya itu setahun pulang ke menghadang. Kalau setahun pulang menghadang mungkin ini usahakan jangan dibatalkan, kayak puasa Arafah misalnya kan, karena lambat menghadangnya. Puasa Senin, insya Allah Senin datang pulang kena minggu dudi. Nah, karena minggu dudi kada puasa pulang. Jadi untuk puasa sunnah ini kita punya hak, punya kekuasaan, hendak batalkan, hendak kada silakan. Tapi kalau puasa wajib lah, kecuali udzur yang telah ditentukan. Wa kana Rasulullah, dan lagi ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza utiya bi ta'amin, apabila beliau dibawakan makanan, sa'ala anhu, maka menakuni beliau anhu daripada makanan itu. Jadi ada dibari misalnya makanan, lalu beliau menakuni lawan keluarga yang menerima misalnya, ahadiyatun am sadaqatun, apakah makanan ini hadiah atau sedekah. Jadi orang memberi ini apa? Nah ulun bahadiah lawan pian, berarti kan hadiah. Tapi kalau ini ada, ini ulun bersedekah lawan pian, berarti sedekah. Maka beda hadiah lawan sedekah. Rasul kalau seandainya itu sedekah, maka Rasul kada menerima, kada mau untuk beliau pribadi dan keluarga. Sedangkan hadiah maka beliau terima. Nah di sini fa in qila, apabila dikatakan kepada beliau sadaqatun, sedekah, qala li ashabihi, maka beliau berkata kepada sahabat-sahabat beliau, orang-orang di sekeliling beliau, kulu, ujar beliau, makani. Tapi sini kada umpat makan. Walam yaqul, dan kada makan beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena alasannya kenapa ya? Wa in qila hadiyatun, dan apabila dipadahkan hadiah, ini hadiah lain sedekah, maka apa? Daraba biyadihi, lalu mengulurkan tangan beliau, fa akala ma'ahum, lalu kemudian beliau makan bersama mereka. Di sini menunjukkan beda sedekah lawan hadiah. Hadiah itu diberikan oleh orang yang memberi hadiah karena menghormati kepada yang diberi, atau karena cinta kepada yang diberi. Tapi kalau sedekah diberikan karena ingin mengharap pahala dari Allah, dan di situ ada sedikit merendahkan kepada orang yang diberi. Dan Rasul munazzah, Rasul itu bersih daripada sifat itu. Jadi di sini disebutkan li'annal hadiyah yuqsadu fiha ikramul muhda ilaihi. Hadiah itu tujuannya Pak untuk memuliakan orang yang diberi. Makanya kalau kita berhadiah lawan guru, maka ucapkan ini hadiah, atau orang saleh ini ulun berhadiah lawan pian. Tapi kalau ini sedekah lawan pian, makasiannya guru disedekahi. Karena di situ sedikit jenis daripada merendahkan kepada orang yang dihadiah, nang disedekahi. Rata-rata sedekah itu kan kepada sedekah kepada fakir miskin. Ya seakan-akan kan kita lebih mulia daripada orang fakir miskin. Walaupun tujuannya memang mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Was sadaqatu, dan sedekah itu lam yaqsud biha dzalik, kada bermaksud dengannya, dengan sedekah itu dzalika, yaitu memuliakan. Bal yuqsadu biha, akan tetapi bermaksud dengan sedekah itu thawabal akhirah, pahala untuk akhirat. Fafiha, maka di dalam sedekah itu ada jenis zullun, hina, merendahkan, lil akhidi, terhadap orang yang mengambil sedekah. Ya. Di hadis lain Rasul bersabda, al yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah.
Maka cara kalau kita memberikan sesuatu kepada orang yang mulia, jangan dengan cara salam, andak langsung ke kantong sidin. Sebab kalau kita bersalaman seakan-akan kita lebih mulia daripada sidin. Itu adab ya. Dan ucapkan kalau sudah membari, misalnya menandak di kantong atau di saku sidin, tapi hati-hati jangan sampai tergugur karena di rumah bercarian mana kantong. Maka ucapkan ini adalah hadiah. Maka di situ ada ihtiram, penghormatan, pemuliaan kepada orang yang kita beri. Nah, Rasul begitu. Jadi beliau kalau dipadahkan ini adalah sedekah, maka beliau kada mau memakan. Tapi kalau hadiah, maka beliau makan. Fa in qila hadiyatun daraba biyadihi fa akala ma'ahum. Dan apabila dikatakan itu hadiah, maka beliau mengulurkan tangan beliau, fa akala ma'ahum, lalu makan bersama mereka. Nah, ini pribadi Rasul ya. Beliau kada menerima sedekah. Kalau kita terima aja. Hadiah kah, sedekah kah, terima seberapa. Ya. Kemudian apalagi hadiah, sedekah, infak, napa-napa. Kita bebas saja terima aja. Tapi untuk Rasul dan bahkan zuriat beliau para sadah alawin, maka disebutkan kada menerima yang namanya zakat. Jadi fatwa ulama untuk keluarga Rasul, ahli baitin Nabi itu kada menerima zakat dalam fikih. Tapi kemudian ada fatwa lagi yang membolehkan. Wallahu alam, itu urusan para fuqaha. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam la yaqulu min hadiyatin, dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau memakan min hadiyatin, dari hadiah. Nah, tadi kan sedekah kada mau makan sama sekali Rasul. Hadiah begitu juga, kalau ada hadiah beliau kada memakan dari hadiah, hatta sehingga ya'mura, memerintah atau menyuruhkan sahabat beliau, sahibaha itu pemilik orang hadiah tadi itu. Jadi misalnya ada orang memberi makanan, beliau kada mau memakan kecuali ampunnya dulu, suruh makan di sini dulu. Kenapa seperti itu? Ini ada sebabnya. Ayyakula minha sahibaha, yaitu pemilik makanan atau hadiah tadi itu, ayyakula, makan ia minha, dari hadiahnya dulu. Pian memberi ulun makanan misalnya soto, ulun kada makan dulu kecuali pian dulu makan. Ini amun kada bulik orangnya, amun orangnya sudah bulik memberi, kemana menyuruh. Jadi kalau Rasul itu kan ketika orang datang membawa makanan, maka orang itu kada bulik dulu, suruh sidin dulu makan. Kenapa sebabnya? Lisyatil lati uhdiyat lahu, disebabkan kejadian syah kambing, lisyatin yaitu disebabkan, jadi syah itu kejadian kambing yang dihadiahkan kepada beliau, lisyatin karena kambing, allati uhdiyat yang dihadiahkan lahu kepada beliau. Jadi ada kejadian di perang Khaybar, salah? Iya, di perang Khaybar. Waktu perang Khaybar itu kan ada di Kiau diundang oleh orang Yahudi untuk makan. Lalu akhirnya beliau datang dengan beberapa sahabat, dihadiahi makanan kambing. Makanlah beliau bersama dengan sahabat. Kemudian di situ mukjizat, mungkin sudah ulun sampaikan dulu, si kambing tadi itu berpender, daging itu pender. Ya Rasulullah, jangan makan ulun diandaki racun. Rasul tahu, tapi sudah ada sedikit makan. Sedangkan sahabat beliau kada tahu, makanan meninggalan. Rasul selamat, tapi dari situ masih ada sisa racun yang telah masuk ke dalam tubuh beliau, dan itu kadang-kadang menyerang beliau sampai akhir hayat beliau. Ini racunnya luar biasa, sangat tajam. Langsung apa jurang faal, efektif, langsung membunuh racun. Nah, disebabkan kejadian ini, Rasul kada mau memakan hadiah yang diberi kepada beliau kecuali orang yang memberi itu makan dulu, sudah situ. Jadi kalau seandainya memberacun, inya dulu mati dulu. Subhanallah, ini kejadian itu beliau kada pernah makan lagi, kecuali tadi orang yang memberi.
Namun kita ini sulit mempraktekkan karena orang datang membarii, embeh tutong bari orangnya bulik. Kayak apa menyuruhnya makan? Kada dimakan sayang, dimakan busia. Akhirnya makan juga, alhamdulillah, alhamdulillah selamat aja. Ini kejadiannya ketika waktu di perang Khaybar, yang maulah itu adalah orang Yahudi. Dan inya memang benci lawan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi inya berpadah kalau memang Rasul itu bujur Nabi, maka akan mati kalau makan racun. Dan makan Rasul subhanallah kada apa-apa. Tak makan sedikit tapi kada apa-apa. Ada memang efeknya, sedangkan sahabat-sahabat beliau mati betul untuk makan itu. Ada di sinilah Rasul kada pernah lagi memakan langsung hadiah yang diberikan itu, kecuali tadi sahibah pemiliknya. Ini kalau makanan, tapi kalau pakaian kan kada apa-apa. Amun dibari orang dihadiahi baju, suruh ikam pakai dulu. Amun kada pas lawan ikam berarti lawan aku kada pas juga. Lain kalau baju, kalau makanan ya. Naam. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam, dan ada terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada Rasul memiliki liqahun wa ghanamun, memiliki liqah itu onta yang parak beranak. Jadi liqah adalah an-naqatul qaribatul ahdi bil wiladah, onta nang parak beranak. Jadi onta betianan dan sudah parak beranak, itu liqah ngarannya. Wa ghanamun, dan kemudian juga ada bisi ghanam, kambing. Yatakawwatu min albaniha, yang kemudian Rasul menjadikan makanan itu dari onta yang parak beranak dan kambing tadi itu. Yatakawwatu, Rasul menjadikan makanan min albaniha, daripada susunya. Jadi susu onta lawan susu kambing diparah dijadikan sebagai kut makanan. Karena susu itu fungsinya dua, bukan hanya sekedar memuaskan haus tapi juga mengenyangkan. Bayi berapa umurnya sampai 2 tahun kada ada makan apa-apa, cuma minum susu aja beganal. Nah, coba kalau kita hari ini sekedar minum susu benernya mungkin ya kada kawa harus makan. Tapi memang susunya susu kambing asli atau susu sapi asli. Kalau susu nang weh ini kan sudah kada asli lagi. Susu kalengan itu sudah bercampur bahan pengawet. Jadi kada kawa lagi nang sifatnya mengenyangkan itu kada. Hanya sekedar memuaskan haus. Huwa wa ahluhu, yaitu beliau dan keluarga beliau. Jadi mengambil susu dari kambing dan onta tadi itu dijadikan sebagai makanan pokok untuk beliau dan juga keluarga beliau. Dan memang tadi minum susu ini sangat berfaedah ya. Terutama di pagi hari maka bagus minum susu. Tapi susunya yang sehat, kadang bercampur lawan gula, karena kebanyakan pulang jadi kencing manis pulang. Nah, maka minumlah susu beruang. Susu beruang ya. Tapi hati-hati jangan berparak lawan beruang ya. Wa kana la yuhibbu an tazida ala mi'atin, dan adalah beliau yaitu Rasul la yuhibbu, tidak menyukai an tazida lebih ala mi'atin, ke atas 100 ekor. Jadi kalau bisi kambing kada sampai 100 disembelih beliau. Pokoknya 100 maka disembelih, seikung dikurangi. Ya. Wa in zadat, dan seandainya lebih daripada 100 zabaha az-zaida, maka beliau sembelih nang lebih tadi itu. Jadi pokoknya batasannya ingin 100 sudah. Lebih beranak seikung maka sembelih. Wa kana lahu jiranun, dan lagi beliau mempunyai jiran, yaitu tetangga. Lahum manaihu, yang mana mereka tetangga itu mempunyai manaih, yaitu kambing perahan, kambing yang diambil susunya untuk diminum.
Yursiluna lahu, mereka mengirimi kepada beliau min albaniha, daripada susu kambing itu tadi. Fayaqulu, maka beliau makan minha, itu dari susu kambing, wa yashrabu, dan minum. Jadi diungkapkan makan dari susu, minum juga dari susu. Makanya tadi susu mempunyai dua fungsi, mengenyangkan dan memuaskan daripada rasa haus. Oleh karena itu dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasul memilih ketika ditawari yaitu banyu, kemudian apalagi susu, ada riwayat lain tawarannya khamar. Lalu kemudian beliau memilih susu karena susu itulah minuman fitrahnya manusia di awal perkembangan. Ketika bayi seberataan minum susu. Dan secara kesehatan pun juga menganjurkan minum ASI. Lain ASI ya. ASI, air susu ibu. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita jarang beinguan kambing. Jadi kadang-kadang minum susu murni, susu asli itu kada. Kalau di Jawa STMJ itu pakai susu asli. Jadi bujur-bujur sigar, sehat. Makanya kalau kena ke Jawa misalnya cari STMJ, itu susunya asli. Karena memang ada peternakan khusus yang mensuplai ke orang-orang yang menjual STMJ itu susu asli dan berjarang. Bahkan ada istilahnya apa ngarannya tuh buihnya itu ada memang dijual khusus, ada yang ketujuh buihnya susu itu. Jadinya kan dijarang lalu berbuih, lalu dijual kena khusus buihnya. Apa ngarannya langitan apa ngarannya itu di Jawa. Itu juga sehat. Nah kalau kita di sini kan STMJ susunya susu kalengan, jadi akhirnya khasiatnya itu kurang karena susunya sudah susu manis. Kalau di sana itu ada manisnya itu asli. Coba kalau seandainya perjalanan ke Jawa, ya, terutama di Bangil itu banyak STMJ itu asli jeruk. Kemudian wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam, dan lagi ada Rasul sallallahu alaihi wasallam sab'atu a'nusin. Beliau mempunyai 7 ekor a'nus. Itu a'nus jamak dari anzun, kambing. Tar'ahunna, yang menggembalakannya, itu menggembalakan kambing sidin tadi, Ummu Aiman. Hadinatuhu, yaitu pengasuh beliau. Hadinah yang dulu mengasuh beliau, Ummu Aiman. Ini kan bekas budak lalu kemudian diberdekakan. Hadinatuhu sallallahu alaihi wasallam, itu pengasuh beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kambing Rasul, beliau mempunyai 7. Sebelumnya beliau menyebutkan 100. Jadi kalau kita cocokkan ya, ada kala waktu beliau punya bisi kambing banyak, ada kala waktu beliau bisi kambing 7. Dan rata-rata tadi orang Arab itu beingu kambing, karena ini termasuk sunnah. Barang misalnya kada kau banyak seikung 2, rata-ratanya ada beinguan di bawah rumahnya. Nah, kalau kita kada kau bingung kambing, ayam aja sudah kada kau lewat bawah rumah apa lagi. Karena sudah santuk rumah lawan bawah berumahan itu sudah parah, kayak sudah santuk. Karena kan bertambah terus. Kalau bahari masih kawat di bawah berumahan itu bayunan berumahan dulu. Bahari ingat dulu sampai dulu bayunan di bawah rumah bahari. Ya. Tanahnya pulang karas. Jadi nyaman berjajak itu. Wah ini pengen coba turun ke bawah perumahan. Sudah babanyu berataan sudah. Ya memang ya tambah manusia kan tambah juga pembuangannya. Jadi otomatis ya berubahlah kondisinya jadinya. Seandainya kawa bingung kambing, maka bagus bingung kambing. Seikung 2 ya. Kalau kondisi tempat memungkinkan, kayak di kampung mungkin kawa kan bingung kambing. Tapi ya perlu juga belajar kayak apa caranya, sebab kada sama bingung kambing lawan bingung ayam. Nah. Karena kambing ini termasuk binatang yang berkah. Inya maghrib sudah bulikan, biar kada suruh bulikannya.
Karena sebelum subuh sudah bangunan, maka dari situlah dia dapat keberkahan. Padahal kambing ini kan disembelih. Bedanya kambing lawan anjing. Anjing kada tapi disembelih, mungkin ada yang menyembelih, ada makan anjing, tapi jumlah anjing itu semakin hari semakin kada tapi banyak berkurang. Kambing ini hampir di mana-mana disembelih, apalagi di negara Arab, di negara daerah-daerah yang mengkonsumsi kambing itu banyak disembelih kambing, tapi kambing kada berkurang-kurang. Lalu ulama menyebutkan apa? Karena keberkahan yang didapatkan oleh kambing. Sebab apa? Inya itu kalau maghrib bulikan ke rumah, sebelum subuh sudah bangunan. Beda lawan anjing. Anjing apa? Kalau siang guringan, kalau malam keluaran. Lihat anjing, tengah malam hanya keluarnya datang untuk anjing. Karena pas paparak subuh bulikan, itu anjing. Maka kada dapat berkah waktu. Tinggal pilih aja nak umpat nang mana. Anak berkah, maka seperti itu. Maghrib sudah di rumahan, dan memang orang Bahari sudah melajari kita maghrib, ayo jar, sanja sudah. Kalau pindah di anu setan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju katsiran, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhruju keluar beliau katsiran, sering, rancak, ila basatin, ke kebun-kebun ashabihi, sahabat-sahabat beliau. Jadi apa jurang bahasa kita tuh tanazzuh, piknikan. Semalam kita sudah piknikan, kada ke kebun tabinya ke kolam iwak. Ampun beliau. Tapi hanya sekali aja, belum sering kita lagi. Maka harus dirancaki lagi pulang. Kita mencontoh, ini kan Rasul ada, beliau rancak ketujuh ke kebun, duduk, kemudian makan dari buah-buahan yang diputikakan oleh ampunnya. Kan di hadis yang lewat ada sahabat yang memutikakan 3 macam, kurma mantah, kurma mangkal, lawan kurma masak sudah. Jadi ada rutop, ada tamar, ada busur. Mantah setengah matang, lalu kemudian nang masak. Lalu ujar Rasul, kenapa diunjuk seberatan? Ujar pemiliknya, biar pian cobai berataan ya Rasulullah. Mungkin siapa tahu ada nang bisi kebun mangga, lalu kita kena berjalanan ke kebun mangganya, lalu putikakan berata nang mantah, nang masak, nang buruk juga putikakan berata. Atau kebun apa selain mangga, misalnya durian. Karena kita piknikan ke kebun durian, mbah itu ampunnya kena. Nih durian ini durian musangking, durian apalagi nang terkenal di Upin Ipin musangking juara 1. Ya kalau musangking kalau ngarannya. Nah, itu sekali-sekali kita piknik, karena itu termasuk apa jurang tahadzus bi ni'matillah, menikmati anugerah daripada Allah Subhanahu. Tapi tentunya kebun nang kita kenal, jangan masuki kebun orang nang kita kada tahu. Sekali masuk kebun, pas datang ampunnya, siapa kami ini menikmati ciptaan Tuhan. Allah, akhirnya keluar lawan parang seperti ini, tangan Tuhan nih, pulang ayo. Jangan macam-macam, pina main bertauhid terus, ampun Tuhan berataan. Ya tentu sahabat yang kita kenal. Dulu pernah ulun dibawa ke daerah Pengarun, daerah apa sebelum ATM. ATM kah? ATM. Masya Allah, durian. Sampai kadang kau makan nasi lagi kanyang lon durian bujur. Masya Allah, pokoknya macam-macam jenis durian dikuyakan sidik nih. Coba pian berataan. Itu tadi kayak ketika Rasul ditawari kurma. Ini jenis ini jenis ini. Coba pian berataan. Ini nyaman aja, bisa banyak pohonnya. Jadi Masya Allah. Dan itu masaknya masak di pohon bujur. Allah, kalau teringat itu rasanya hendak membuliki pulang rasanya. Tapi itu sudah berapa tahun yang lewat, sebelum terjadi banjir dulu. Waktu itu beberapa ustadz yang pengajar di An-Nur diundang, karena salah satu santrinya dari orang situ. Jadi mengundang guru-guru yang di pondok pesantren An-Nur. Alhamdulillah terasa hijau durian yang bermacam-macam. Nah, kita kada tahu di antara kita di sini siapa yang bisi kebun, mungkin kena tang ada membisiki aja kena guru ya ke kebun ulun.
Ya. Ini kita tahadus mengikut ittiba sesuatu nang kalau nang berat kita kalau kau umpati nang rosak nang ringan dulu kita mulai nang kira-kira cocok asa nyaman kita umpati kena imbah itu bertahap nang pina berat nang tengali hanyar kita umpati pulang ya. Kayak ini kan insya Allah nyaman aja kau aja berataan kalau nangaran piknik siapa nang mau dibawai lambat dibawai apalagi ke kebun umpatan kada usah berbayar-bayaran gratis sih kam kopi ingatan paling berpatih hemannya itu minum dulu. الفاتحة لما شاء القهوة البنية ومن شربها بالنية من صالح الصوفية أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله بجاهم عليه يبلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل أذية ويرزقنا الحسية والمعنوية ويصلح جهاتنا وبلدان الإسلامية ويصلح عمل والنية والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. بسم الله. Alhamdulillah. Hampir kada ingat nama tahiyah. Kada ada nama ingatakan pada orang ada isyarat guru kopi guru kopi ya gitu. Jadi kan ingat kalau kadang-kadang kada ingatan lah nyam kada ingat Fatihah ya berdahulu tadi Rahman sudah kada sabar lagi nak minum langsung tancap gas saja sudah. Basatin ashabihi itu basatin itu jamak bustan artinya kebun. Makanya bahasa Arabnya taman kanak-kanak itu bustanul atfal. Padahal nang bujur lain bustan sebenarnya raudhah, taman. Kalau bustan kebun kanak-kanak jadinya. Tapi ya boleh-boleh aja lah ngaran orang Indonesia kan tinggal comot bahasa Arab sini, comot bahasa Arab ini susunakan serongan sudah jadian. Kayak menulis ada ini kejadian ya ujar guru ulun bekesa di Jawa. Jadi orang datang haji itu kan biasa diulahkan lawang sakiping. Ya Allah, itu tulisannya selamat datang dari tanah suci Mekah. Itu bahasa Indonesianya. Tulisan lawang sakiping, lalu diulahkan ditulisan lalu lawang sakiping. Bertulisan di situ. Selamat datang dari tanah suci Mekah. Nah, hendak kelihatan keren pakai bahasa Arab aja orang ini. Tapi bingung apa bahasa Arabnya selamat datang. Kalau nang bujurnya kan ahlan wa sahlan wa marhaban. Itu kan bahasa kita selamat datang. Tapi karena ini bisa bahasa Arab cuman susunan yang sesuai lot Arab kada paham. Lalu ditulisnya selamat bahasa Arabnya apa? Salamun. Lain, selamat datang. Jadi sebuting diambilnya selamat bahasa Arabnya salamun. Datang artinya bahasa Arabnya jaa. Jadi salamun jaa. Kan selamat datang. Imbah itu dari apa bahasa Arabnya min. Tambahnya salamun jaa min. Betul pulang. Tanah bahasa Arabnya apa? Ardun. Salamun jaa min ardin. Suci pulang napa bahasa Arabnya tahir. Lalu disambungnya salamun jaa min ardin tahir. Orang Arab aja bingung ini bahasa Arab napa. Bahasa Indonesia dipindah ke bahasa Arab salamun jaa min ardin tahir. Terus sambungannya apa lagi? Selamat datang. Selamat datang dari tanah suci Mekah ke tanah air. Ke bahasa Arabnya ila. Salamun jaa min ardin tahir ila tanah bulang kalau ardin tanah air apa bahasa Arabnya ma'in, maka jadilah bahasa Arabnya salamun jaa min ardin tahir ila ardi ma'in. Allah, ini hebat nih orang Indonesia merangkai serongan bahasa Arab. Tapi jadi akhirnya jadi ya lucu tapi asik jadinya. Subhanallah, itu terjadi di Jawa ujar guru. Beliau mengisahkan kejadian itu. Jadi kelihatan hendak kayak bahasa Arab juga. Ya bagi nang kada paham sah-sah aja bagus. Bahasa Arab ih. Tapi orang nang tahu jadi tertawa jadinya locok.
Fayakulu minha, lalu kemudian Rasul makan minha daripada buah nang diunjuk dari kebun nang ada tadi itu, lalu disuruh buah dimakan oleh Rasul. Kebun apa misalnya kan kita apa mangga, durian, rambutan ya. Wayahtatibu, dan kemudian apa mencari kayu bakar dari kebun itu tadi, karena bahari kada ada gas, kada ada kompor, maka bemasak itu pakai kayu. Jadi ketika kena bulik ada kayu-kayu karing, ranting-ranting yang kada dipakai, maka dibawa oleh Rasul dijadikan sebagai kayu bakar. Tentu ini setelah mendapat izin ya dari pemiliknya. Dan siapa yang kada senang kalau Rasul nang datang, bahkan berabot mereka menawari Rasul untuk ke kebun mereka. Naam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yujibu da'watal hurri wal abdi. Dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yujibu mengabulkan da'watal hurri undangan orang nang merdeka wal abdi dan juga orang nang budak. Jadi siapapun yang mau undang maka akan dikabulkan oleh Rasul selama beliau kawah. Di dalam maulid apa Al Habib Ali Al Habsyi, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Apabila nang beki orang nang susah, maka beliau lebih cepat daripada nang mengundang itu orang sugih. Kalau ini kan kebalikan. Jikalau nang mengundang orang sugih, nang miskin dibatalkan. Soalnya apa? Lain buliknya. Amplopnya kandal. Tapi kalau nang miskin, ya Allah, kandal juga amplopnya, tapi duitnya 2000-an berataan. Subhanallah. Ya inilah memang godaan di antara para dai dan para ustaz. Kalau sudah orientasinya ke situ, maka sudah kada ikhlas lagi, kada murni lagi. Ya kita, wallah alam, kita berharap mudah-mudahan bisa ikhlas dalam apapun yang kita lakukan, baik dalam berdakwah, dalam mengajar, dalam belajar, dalam mencari ilmu, dalam mencari nafkah, semuanya ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu harapan kita. Terlepas mungkin ada aja sekali-kali timbul, itulah manusia memang. Insan nang dhaif wa khuliqal insanu dhaifa. Ciptakan lemah, kada lepas selalu ada aja godaan-godaan. Tapi ketika kita belajar menuntut, maka kita tahu oh ini kada bagus, maka kita cepat menghindari. Nah kalau kada belajar inilah nang kada sadar. Ya. Itu bedanya orang yang berilmu dengan kada berilmu. Nah Rasul ketika diundang oleh orang nang merdeka atau budak, maka beliau kabulkan seberataan. Wa yaqbalul hadiyata, dan kemudian beliau menerima akan hadiah. Menerima akan hadiah tadi sudah lewat, itu kalau sedekah beliau kada menerima, tapi kalau hadiah beliau terima. Walau sekalipun hadiahnya itu annaha, bahwasanya hadiah itu jur'atul labanin, cuman setegokan banyu susu benar aja. Nih segelas saja, lalu Rasul ulun bahadiah lampian. Terima sih. Kadang-kadang meremehkan, karena kalau meremehkan itu menyakitkan hati orang yang memberi hadiah. Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau itu kan tiap hari memberi makan orang-orang. Lalu imbah itu ada bebinian tuha datang baelang hendak memberi hadiah dan diterima oleh pembantu beliau. Ditakuni oleh pembantu, anak bapak pian ujar bebinian tuha, dulu hendak memberi hadiah lan saya Abu Bakar. Napa hadiahnya pian? Soalnya wade cuman ya bahasa gitu wade nang remeh lah biasa. Sekalinya ujar bantu, pian ini sidin lagi istirahat, menhadiah itu benar aja. Sidin tiap hari berbagi nasi gasan orang, kada ada nilainya hadiah itu. Pembinian tadi apa sakit hati. Kan orang hadiah itu memberi sesuai dengan kadar kemampuan inya. Tapi hadiah tadi sudah ulun sebutkan, pemberian hadiah itu karena ingin menghormati kepada orang yang diberi. Walaupun tadi sesuai dengan kemampuan, kalau orang mampunya cuma seitu, ya itulah memang. Tapi ini dari lubuk hati dan untuk memuliakan kepada yang diberi. Nah ketika diucapkan seperti itu, sakit hati orang. Boleh, tapi Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang wali Allah, tahu sidin. Keluar langsung di kios sidin. Dan kemudian makanan yang tadi diberi oleh bina itu langsung dimakan di hadapan. Senang langsung.
Ya, ketika kita membalikan lalu dimakan, sama. Pembantu tadi disari ke sini. Jangan sekali-kali menyakiti hati orang yang beri hadiah. Apalagi bebinian Tuhan. Kalau bebinian Anum kada apa sakit hatinya masih teguh aja sedikit. Tapi kalau sudah bebinian Tuhan sakit hati kasihan. Ya. Jangan sebaliknya giliran Anum datang, Allah, banyak nang Tuhan kada tapi diherani. Nah ini terpaling sudah. Allah. Seteguk cuman seteguk susu terima. Hadiah. Au fakhidu arnabin ataupun cuman pahanya kelinci. Jadi kalau kita mungkin kada paha kelinci karena kelinci kan jarang dimasak paha ayam lah. Cuman sepotong paha ayam nukar kentaki minta pahanya itu dibarikan nah aku hadiah lan. Kentaki 3.000 ke senunda ya. Kan meremehkan, jangan terima aja, alhamdulillah, jazakumullah khair. Mungkin sudah ada dulu pernah ceritakan ada anak santri, tapi tiap hari datang ke rumah bersepeda, tok 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 datang, kenapa? Lun bahadiah lun bian gure, kenapa nanti dihadiahkan waper? Kadang sebungkus, kadang 2 bungkus, karena ganti-ganti. Pokoknya makanan cik, nang ringan-ringan itu lah, kayak coklat apa-apa itu datang. Isuk datang pulang mau sepeda. Bahadiah gue. Curang ini. Ini wali Allah kan? Siapa nih yang datang ini? Hampir tiap hari. Tapi mbak itu kan ada lagi. Cuman, masya Allah ini datangnya sepeda orangnya. Kadang-kadang waktu lu hendak guring datang tok tok tok. Bukanya soalnya, inang semalam juga pulang. Bahadiah gue. Senyum, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ini dirang. Tapi mbak itu hilang orangnya sekalinya. Di mana rumahnya daerah Cempaka kalau tidak salah. Ada terdapat pas waktu ada akad nikah seseorang, sekalinya ada orang yang mencungul dulu. Assalamualaikum ya. Oh ini nang biasa dulu datang. Pantas kada ada lagi muncul, rupanya sudah di entah ampi ke sekolahnya sudah mungkin wallah alam. Wa yukafi'u 'alaiha dan kemudian apa? Memberikan mukafaah, balasan 'alaiha ke atas hadiah itu. Entah balasan itu dengan doa atau dibalas misalnya apa diisi. Makanya kan saling hadiah menghadiahi itu menimbulkan rasa suka, rasa cinta. Ya. Bebinian aja tanah asalnya kada cinta, pian hadiahi terus. Karena kirimi utas 10 gram hadiahi. Imbah itu kena pulang intan kirimi. Insya Allah ingin 3 kali gen ulun gen sayang lawan pian sudah. Ini kada melajari lah. Cuma memang itu bukti hadiah itu dalam hadis Rasul ada tahabu. Kamu saling memberi hadiah tahabu maka kamu akan timbul rasa cinta. Cuman jangan saling praktekkan tadi ada siapa dia jangan hadiah kepada siapa kawan saling tukarakan pulpen kawan nang murah-murah aja karena kawan mengganti nang larang hadiah ya. Wa yukafi'u dan Rasul memberikan imbalan alaih ke atas hadiah wa yakuluha dan memakannya itu memakan hadiah yang tadi yang remeh kalau misalnya itu ya. Wala yakulu sedekah dan kemudian Rasul kadang memakan akan sedekah. Dikit lagi ya. Kita habiskan kita tamatkan menit. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza du'iya dan adalah Rasul lagi sallallahu alaihi wasallam idza du'iya apabila diundang li ta'amin itu untuk makan, undangan makan. Wa tabi'ahu ahadun lalu ada mengumpatinya seseikung nang kada diundang. Jadi Rasul diundang misalnya 4 5 sekalinya ada nama miringi juga. Maka apa yang dilakukan oleh Rasul? A'lama bihi memberitahu Rasul dengan orang nama umpati tadi itu kepada siapa diberitahu? Rabbal manzil, pemilik rumah. Jadi sidin madahi nih, ikam mau undang aku berlima, tapi ada seikut nak umpat kayak apa? Amun ikam izinakan, nya masuk, amun kada aku suruh bulik. Kira-kira tuan rumah gitu apa? Bulik akan dijar Rasulullah? Kada harapan.
Ayo aja bawa ke bapak. Rata-rata gitu kan orang. Aman sudah bapak dah gitu. Nih ulun nah ada seikung 4 kayak apa pian. Kada bapak. Nya kena cukup aja berataan. Dan alhamdulillah memang cukup aja. Aman seikung aja nama 4 aman nang sakampungan nang mengikuti. Nah ini maka masalah besar sih. Nah, jadi ada pernah di sini hadisnya. Kana mila ansar rajulun yuqalu lahu Abu Syu'aib. Ada seorang di Ansar, golongan Ansar yang mengundang Rasul. Nama beliau Abu Syu'aib. Wa kana lahu gulam, dan ia mempunyai seorang gulam pembantu laham. Itu apa? Lamak, laham itu banyak daging. Faqala ij'al li ta'aman yakfi khamsah. Ujar Sidin lawan gulam tadi, pembantu tadi, ikam masakakan gasan 5 ikung. Sidin hendak mengundang Rasul. Fa inni uridu an adwa Rasul. Aku hendak mengundang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad araftu fi wajhi al-ju'. Ujar Sidin tadi, aku menyaksikan Rasul itu lapar. Wajah Sidin itu kelihatan lapar benar. Jadi aku hendak mengundang Rasul makan, tapi beli aja. Soalnya kada banyak juga makanan yang siap. Akhirnya fada'a Rasulullah, lalu mengiur Rasul khamisa khamsatin, orang berlima. Fatabi'ahum rajul, sekalinya Rasul berangkat berlima, ada nama iringi. Nah, nama iringin ini nang umaulah masalah nah. Sudah berlima sampai, tapi Rasul kada menyuruhnya berjauh. Berdiam aja Rasul. Faqala Nabi, ujar Nabi apa? Innaka da'autani khamisa khamsatin. Ikam mengundang aku berlima. Wa hadza rajulun, dan ini adalah laki-laki mau umpati kami. Fa in syi'ta adzinta lahu. Tapi ikam mau, ikam izinkan, makanya masuk sama kami. Kalau ikam kada mau, fa in syi'ta taraktahu. Tapi kalau ikam hendak, tinggalkan, kada usah diizinkan. Terserah. Ini nang mau umpatin ini kan nang termasuk menyerawin bahasa kita. Nah, di sini hukum menyerawin hendak ulun sampaikan ya. Menyerawin. Kalau bahasa Arabnya itu tufailiyun. Tufai. Ya, lain tupai lah. Bahasanya tufaili. Orang nang kada diundang tapi kesah pura-pura diundang. Lewat ada orang acara lewat sekali. Mbak itu lewat kada ditagor, dia makan aja. Lewat pulang sekali tagur orang. Mbak itu nang ketiga lewat pulang tagur. Oh, hendak ke mana? Ayo ya singgah, dipaksa pangdir. Padahal orang menagur hendak ke mana, sekalinya sautannya ayo ya singgah aja. Nah, ini hukum apa tadi bahasa kita menyerawin ya. Anna man tataffala fid da'wati kana li sahibiha al-khiyaru fi hirmani. Orang nang menyerawin tadi tataffal ya. Fid da'wah, dalam undangan, kana li sahibiha, adalah hak bagi pemiliknya al-khiyar, itu memilih. Fi hirmanihi, untuk menghalanginya, mencegahnya. Fa in dakhala bila iznin, maka apabila inya masuk kada diizinkan, falahu ikhrajuhu, maka si pemilik rumah boleh mengeluarkannya, keluarkan. Haknya. Tapi kalau diizinkan aja ya kada apa-apa berarti. Nya kan ada undangan nang khusus, ada undangan nang apa jurang open house, bebas siapa saja, kada undangan. Siapa nang mendengar, siapa nang hendak silakan. Kayak biasanya bupati atau wakil bupati kan ada open house, hari raya kedua dan ketiga open house, silakan datang siapa saja. Nah, ini kada termasuk tufaili. Kalau misalnya orang murung mendengar ada berita, tulakan semurungan kada apa-apa. Itu memang sudah diizinkan. Tapi kalau ada undangan khusus, maka kita harus tahu diri. Wa hurmatu tataffuli, dan keharaman tadi menyerawin, malam ya'lam, selama inya kada tahu ridal malik. Jadi kita tahu orang ini, kita kada tahu orang ini kalau kita datang ridho atau kada. Kalau kita tahu kita datang misalnya, ini memang kada ingat mau undang kita, sebenarnya hendak mengundang, cuman kada keingatan, lalu kita pura-pura datang, assalamualaikum. Oh iya, kada ingat mengundang pian, kasih masuk. Nah, itu kada bapak. Kan patuh nih sekalinya beracara kan, tahu-tahu kenapa aku ada diundang, pura-pura ya ke sana. Ada apa ya bubuhan nikam ini penerami, Allah ulun kada ingat mundang pian lah, kasih masuk. Alhamdulillah, ini nah aku hadang-hadang. Ya. Itu kada bapak, karena ini tahu memang ini setuju aja kalau nya datang ya. Tapi kalau jelas atau kada tahu, kira-kira kada patuh lan orangnya pura-pura datang ke situ, nah ini yang haram jadinya hukumnya.
Bahkan ada di hadis disebutkan wa fi sunani Abi Dawud bi sanadin dhaif an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma man dakhala bi ghairi da'watin, barang siapa yang masuk tanpa ada diundang, dakhala sarikan, maka masuk sebagai pencuri. Oh, kayak apa, dianggap maling kita kalau masuk seperti itu. Wa kharaja mughiran, dan keluar sebagai perampas harta orang. Masuknya pencuri, keluarnya jadi perampok. Ini bahaya. Makanya hati-hati kita kalau kada diundang, ya sudah, ada apa-apa. Aman diundang, alhamdulillah. Diundang, aduh saya nang pura-pura minta undang. Ya. Jadi ya seperti itulah masalah tadi apa, menyerawin ya. Ini hukumnya. Selanjutnya. Mana tadi? A'lama rabbal manzil, maka memberitahu kepada pemilik rumah, fayaqul inna hadza tabi'una, sesungguhnya ini mengikuti kami. Fa in syi'ta, kalau ikam mau, raja, inya bulik, kada apa-apa. Tapi kalau sebaliknya, kalau ikam mau, inya masuk juga bersama kami. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqulu wahdah, dan lagi Rasul kada makan serongan. Jadi selalu bersama-sama, imma dengan sahabat atau dengan keluarga beliau. Wa kana ahabbat ta'ami ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah paling disukainya makanan, bukan jenis tapi makanan bagaimana yang disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka surat alaihil aidi, yaitu sesuatu yang banyak tangan di situ. Maksudnya apa? Berkumpulan rami-rami, itu yang diketujui. Kenapa? Semakin banyak tangan, semakin banyak berkah. Makanya orang Arab itu kan lebih sering makan beceper. Kenapa? Di situ tangan banyak. Amun orang berlima berarti 5 tangan yang masuk. Nah itu harus balapan, melambat kalah. Maka surat alaihil aidi, sesuatu yang banyak ke atasnya al aidi, yaitu tangan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam yukarriru, mengulang-ulangi ala adyafihi, ke atas tamunya. Mengulangi maksudnya apa? Menawari itu berulang-ulang. Kadang sekali aja. Ayo silakan minum. Sudah sampai tunduk kada ditawari lagi orang, maka sekali aja orang minum. Amun nang ditawari berdasarkan tadi. Lain kalau kekawanan kan biarnya kan ditawari kan berdulunya sudah. Kawan. Ya. Baluman ditawari hanya sampai langsung. Minta maaf lah, dah haus benar sudah ya. Ada bapak. Tapi kalau ada tamu nang istilahnya kan orang mungkin ya muhtaram, orang yang terhormat, atau orang yang punya bisa menjaga dirinya, kan mau kalau ditawari kan minum. Silakan. Nah, Rasul cara beliau apa? Yang harus kita ikuti, menawari selalu. Yukarrir, mengulang-ulangi tawaran. Silakan minum. Karena betul sudah. Ayo minum lagi. Ayo minum lagi. Minum. kan kalau kita beelang di rumah Arab itu gelasnya kada ganal, halus. Mungkin kalau yang pernah beelang-elang ya ke rumah Arab, atau di Arab sini juga mungkin daerah orang-orang Arab yang keturunan Arab tuh halus gelasnya. Tapi rancak diisinya. Ini bapina habis-habis diisinya pulang. Kayak nambahnya diisi habis-habis, parak habis, belum habis lagi diisinya pulang. Jadi amun sampai inggan 10 gelas saja yang diisinya. Jadi kalau misalnya hendak ambil itu ya tutup ya gelas. Itu isyarat pada hendak lagi sudah. Kadang masih tuanginya pulang. Ya, kan memang adat itu berbeda-beda antara kita satu daerah dengan daerah lain, itu beda-beda. Jadi kita harus memahami dan memaklumi kondisi atau perbedaan adat dengan kita. Wa ya'ridu alaihim, dan kemudian ya'rid itu menawarkan alaihim ke atas mereka al-akla, makanan miraran, berulang-ulang. Seperti cerita Sayyidina Abu Hurairah ketika beliau keluar dari rumah, kehausan, lapar. Lalu itu terdapat lawan Sayyidina Abu Bakar. Kada bepadah, kelaparan kada, tapi Sayyidina membacakan ayat. Ayatnya ulun ingat apa yang membacakan, isinya maksudnya supaya paham nih Sayyidina Abu Bakar, aku nih lapar. Tapi ayat dibacakannya. Soalnya Sayyidina Abu Bakar mungkin entah kada paham atau memang paham, cuman kada kombari juga kada dibari. Lalu Sayyidina Abu Bakar, ya Allah, apa? Karena sahabat lawas datang Sayyidina Umar pulang. Sama dibacakan ayatnya, maksudnya paham ya aku nih.
Ada kalimat ju, lapar gitu. Paham-paham aja. Tapi Sayyidina Umar pun kada ju. Akhirnya sudah. Kada sambat lawas Rasul datang. Dan Rasul tahu. Sayyidina Abu Hurairah dalam kelaparan. Dibawa Sayyidina ke rumah. Soalnya di rumah Rasul pun waktu itu kada ada juga. Cuman kada sambat lawas ada orang memberi susu. Imbahnya diberi susu, lalu ujar Rasul, sini ikam bagikan kakawanan ikam nang di masjid Ashabus Suffah itu bagi. Dalam hati ujar Sayyidina Abu Hurairah, ya Allah ulun ini nang lapar benar, kenapa ada ulun nang disuruh minum berdahulu? Suruh bagiakan pulang, tapi karena perintah Rasul beliau jalankan. Musia habis di sini ini susu. Nah kan dalam pikiran, amun habis napa nah ulun minum kedawan pampai dari Rasulullah dalam hati aja bagi yang sampai sudah seberataan Rasul senyum aja beliau tahu dalam hati apa nang dalam hati Sayyidina Abu Hurairah. Mbak sudah aja Sayyidina, sudah habis sudah. Sekarang ikam duduk minum ya Rasulullah. Ini kata lagi banyak lagi minum, suruh minum Sayyidina. Sudah tuntung minum ya Rasul, minum lagi. Sudah tuntung minum, ujar Rasul, minum lagi, minum pulang sampai berapa kali waktu itu disebutkan sampai terakhir ujar Rasul minum. Ya Rasulullah, kada muat lagi di mana sudah jalan mana lagi ulun membuat dan minuman itu nang disuruh tadi nang dikira habis kada sing habisan. Rasulullah mukjizatnya beliau. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hebatnya Rasulullah, tahu dengan kondisi sahabat-sahabat beliau. Ujar Sayyidina Abu Hurairah, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq la ajidu lahu maslakan. Demi yang mengutus engkau dengan benar, ulun kada ada lagi tahu lewat mana susun ini dimasukkan lagi sudah. Saking kanyangnya sudah. Padahal tadi kelaparan benar, ini pulang kekanyangan benar pulang. Subhanallah. Nah, selanjutnya wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, dan berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, wa an walidayha lam yamtali, tidaklah penuh kada kanyang, maksudnya jaufun Nabi, perut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memenuhi daripada rongga Nabi sallallahu alaihi wasallam syibaan, yaitu kenyang, qotun sama sekali. Ini kenyang nang kada bagus, tapi Rasul ada sesekali nang kenyang biasa, maksudnya kenyang nang kada mau ulah kita kan ada kanyang nang kelibatan kanyang, lalu akhirnya mau ulah apa beribadah koler guring imbah itu malas-malasan. Ini yang ditangati. Kalau kanyang sekedarnya itu boleh-boleh saja, mubah aja makan sekali-sekali kenyangkan, tapi jangan kanyang benar tadi sampai nang inggan sini sampai bihina aja ngalih timbul dibawa ke rumah sakit gara-gara kekanyangan. Tapi subhanallah jarang kan orang mati kekanyangan tuh kada. Wa annahu kana fi ahlihi, dan adalah beliau Rasul, wa innahu kana fi ahlihi, sesungguhnya Rasul pada keluarga beliau, la yas'alukum, tidak ada meminta mereka ta'aman, itu untuk disiapkan makanan. Jadi kalau ada dimakan, kalau disuruh dimakan. Kada ada nang anu kan itu kada. Paling ya bertakut adakah makanan kayak tadi hadis yang lewat. Adakah makanan? Amanya ada, suruh makan. Wala yatashahahu, dan juga kada apa jurang tuh yatashahahu. Apa bahasa itu? Terlalu berselera benar. Apa? Terlalu apa jurang tuh? Bahasa itu melihat tuh langsung nang kayak ada terjulur ilat langsung. Kenapa tuh? Hah? Tergi. Karena ini sifat nang kada bagus, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam suci daripada sifat itu. Artinya cukup sekedar untuk menegakkan punggung Rasulullah itu. Kalau kita kan memang selera. Apalagi pas cocok lawan liur. Nah, itu namanya yatasyahha, berselera, bersemangat kena makan. In at'amuhu, apabila mereka memberikannya makanan, akala, maka dimakan oleh Rasul. Wa ma at'amuhu, dan apa-apa yang mereka makanan, qabila, apa-apa yang mereka berikan makanan, qabilahu, maka Rasul menerimanya. Wa ma saqawdun, apa-apa yang mereka menuangkan, yaitu minuman, syariba, maka beliau terima, beliau minum. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mungkin kadang-kadang ya, kitalah manusia biasa masih meminta, manya olahkan bang. Gangan waluh sederhana, tapi kalau lagi kada kau mulah kan, kada abahnya waluh
Pian ulun waluhi aja pian mau. Ya, kada apa-apa lah sekali-sekali. Yang penting jangan sampai merepotkan keluarga. Apalagi sampai sarik-sarik misalnya kada diulahkan, bamame ini jadi bini apa gunanya? Aduh, pedah lalu jadi bini. Baik mencari nang hanyar aja pulang. Nah, ini nang bahaya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam rubbama qama, bahkan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam rubbama, barangkali qama, kadang-kadang beliau apa? Qama, berdiri, fa akhadha, lalu mengambil ma yaqulu, apa yang beliau makan binafsihi, dengan sendiri. Kada perlu diambilakan mangawat serangan, subhanallah Rasulullah, padahal orang mulia. Itulah. Tapi ini wajar bagi yang lain sebagai penghormatan, misalnya ada guru atau orang-orang soleh, orang alim yang datang lalu kita kautakan, wajar aja. Tapi beliau sendiri sebenarnya mungkin kada nak minta seperti itu, ya biasa-biasa. Tapi kan dari kita pribadi sebagai penghormatan kepada beliau, maka kita berikan, kita kautakan. Kemudian kita hargai, itu dari kita pribadi. Tapi beliau sendiri ketika mencontoh kepada Rasulullah, maka beliau lebih suka untuk mengambil sendiri. Ya. Sebagaimana Rasul mengambil sendiri. Au yashrabu, atau minuman pun beliau mengambil serangan. Kayak maulah kopi, maulah teh, amanya kau maulah serangan, maulah serangan. Kecuali kalau bini hendak berkhidmat kan, dan memang wajar khidmatnya bini. Ketika melihat lakinya maulah kopi, langsung gopo-gopo. Jangan ulun aja maulahkan ini. Kenapa jadi pian maulah serangan? Kopi kan pahit dengai. Napa kada pernah diberi gula aku maulah kopi? Api yang kencing manis kalau jadi kada bagula. Oh, ikan berarti kan perhatian anak itu. Asalnya sarik jadi terpuji pulang kan. Wa an Salman radhiyallahu taala anhu, ini tanggung mana satu jadi habiskan. Kada bapak bahasanilah sedikit. Mami ini kan kita bapak betahlil lah. Ada permintaan beliau Abasuni. Wa an Salman radhiyallahu taala anhu qala qara'tu fit Taurat, dan daripada Sayyidina Salman, ini Salman ini orang orang Persia. Ya, beliau ini agamanya dulu adalah Majusi. Dan umur beliau ini subhanallah disebutkan apa? Anna Salman Farisi asya mi'atain wa khamsina sanatan. Umur sidin 250 tahun. Luar biasa, panjang umur. Sebelum Nabi lahir beliau sudah lahir. Nah, perjalanan beliau bisa baca sendiri mungkin di Syekh Google kena ketakun. Ya itu kenapa apa gitu tuh kan, ini maklumat sejarah. Beliau ini memang perjalanannya panjang. Ya. Mencari kebenaran hakikat hidup. Makanya ada istilah dalam tasawuf itu maqam salmaniyah. Apa yang dimaksud dengan maqam salmaniyah? Sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq, Sayyidina Salman memberikan usul untuk supaya mengolah Khandaq, yaitu parit galian, supaya musuh kada kau masuk. Lalu Rasul kemudian apa? Berucap, Salman minna ahlul bait. Salman adalah golongan kami, keluarga kami. Nah, inilah maqam yang mendekati kepada maqamnya keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai bisa disebutkan seperti itu berarti ini orang luar biasa. Nah, perjalanan beliau bisa cari sendiri dan kena lihat. Ujar beliau apa? Qara'tu fit Taurat. Aku membaca di dalam Taurat ya Rasulullah. Inna barakatat ta'am. Taurat ini kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Injil kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Inna barakatat ta'am, sesungguhnya keberkahan makanan itu al-wudu'u ba'dahu, itu wudu setelahnya. Fadzakartu dzalika, lalu kemudian aku sebutkan yang demikian lin Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhbartuhu, dan aku beritahu beliau bima qara'tu, dengan apa yang aku baca fit Taurat, di dalam kitab Taurat. Faqala, lalu kemudian Rasul bersabda, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, barakatut ta'am, keberkahan makanan, al-wudu'u, yaitu berwudu, qablahu sebelumnya, wal wudu'u, dan berwudu ba'dahu setelahnya. Pernahkah kita mempraktekkan sebelum makan wuduan dulu? Mbak tentu makan wuduan pulang? Jarang, bahkan mungkin hampir kada kita praktekkan. Cuman makna wudu di sini menurut lughah, bukan secara istilah syar'i.
Kalau syar'i kan wudu itu adalah istilahan itu ghuslun maksus biniyatin maksus, membasuh anggota yang khusus dengan niat khusus, muha, kepala, tangan, batis, itu wudu secara istilah syar'i. Tapi kalau lughah apa? Ghuslun, cukup membasuh itu namanya wudu sudah. Kalau di sini ditambahi wal muradu bil wudu huna. Adapun yang dimaksud wudu di sini al makna lughawi, yaitu makna secara bahasa, wa huwa ghuslul kaffaini, membasuh kedua tangan. Jadi itu yang kita praktekkan sebelum makan cuci tangan, setelah makan cuci. Bedanya orang sugih lawan orang miskin. Kalau orang miskin habis makan cuci mulut, kalau orang miskin habis makan cuci piring. Ujar orang. Nah, jadi yang hari ini kita dianjurkan cuci tangan, Rasulullah sudah mulai hari melajari kita cuci tangan. Cuman kitanya aja kadang-kadang teledor. Hendak makan kada basuh tangan, langsung aja cas kacang. Ya. Mbak Tuntung pulang kada jauh basuh, kasih aja nah. Kemana lagi Kak? Batang paha Kak? Mana? Obatis kan? Biar disayangi min Tuhan aja. Ini siapa kan yang belajar sayangi min Tuhan? Wallah itu apa jurang mitos. Kalau hendak disayangi min Tuhan, banyak cara. Bari isidin hadiah, tukarakan apa, duit, menantu tersayang di sini begini. Tapi yang mencakar masuk batis, membasuh tangan di batis, mbak itu ujar sidin disuruh sidin kada mau, mbari sidin duit kada pernah, ya kada harapan sayang lah itu. Nah jadi wudu yang dimaksud yaitu tadi membasuh tangan. Namun ada sebagian ulama juga memaksudkan mengartikan memang wudu yang kita biasa. Jadi ada yang praktekkan sebelum makan berwudu, setelah makan wudu. Nah ini kalau bisa lebih bagus lagi. Sebelum acara makanan, kita wuduan dulu. Pas bebulik makanannya habis di bawah. Pas tuntung makan, wuduan pulang. Masya Allah ini praktek sesuai dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kawa seperti itu hebat. Seperti Habib Abdullah Al-Haddad itu kan apa yang ada hadis Rasul semua dipraktekkan. Bahkan yang cuma tersirat saja, isyarat saja seperti mandi sebelum sembahyang. Itu kan Rasul mengumpamakan orang yang sebelum sembahyang itu, orang yang sembahyang 5 waktu seperti orang mandi 5 kali. Cuman diumpamakan seperti orang mandi 5 kali. Di situ Habib Abdullah memperhatikan sebelum mandi beliau sebelum sembahyang beliau mandi. Wah ini berat. Kalau antara subuh ke duhur masih lumayan jauh, duhur ke asar jauh, asar ke maghrib lumayan, maghrib ke isya biar. Bantu maghrib hanya sembahyang sunat, turun pulang ke Batang mandi pulang. Subhanallah, tapi itu dipraktekkan oleh beliau, yang mana beliau adalah orang yang buta. Kita kada buta, kada kau praktek. Makanya itulah hidayah dan taufik dari Allah, kada gampang ya. Dan dengan ini hadis yang terakhir itu An Salman radhiyallahu anhu berakhir sudah bab tentang makanan. Insyaallah di malam Selasa yang akan datang semoga kita sehat walafiat, diberikan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, kita dapat melanjutkan pengajian di faslus salis fi ma kana yaquluhu sallallahu alaihi wasallam qabla ta'am wa ba'dahu. Wallahu a'lam bissawab. Kita baca tahlil. Ada pertanyaan enggak? Nah iya. Mudah-mudahan kau menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dinamakan masbuk di dalam salat itu bagaimana? Atau batas yang dinamakan masbuk? Wallahu a'lam. Masbuk man lam yudrik qira'atal Fatihah. Man lam yudrik qira'atal Fatihati ma'al imam, itu masbuk. Ketika kamu datang lalu kada cukup membaca Fatihah, itulah namanya masbuk. Sampai di mana bacaannya? Kalau kau tuntung berarti kada masbuk. Tapi kalau kada kau tuntung, tentu dengan bacaan standar normal, kadang dilambat-lambatakan, ya, maka dinamakan masbuk. Bahkan kalau besing haja kada umpat imam, sing haja santai aja. Imbanya imam parak, baca apa surahnya misalnya? Qul huwallahu ahad. Lalu sudah lam yalid wa lam yulad, lalu serang Allahu Akbar, tahu aja padahal ini mulai datang pertama sudah tapi bising haja.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hanya ingat iyyaka na'budu. Imam ruku, 4 ruku, masbuk sudah. Tapi ini masbuk diulah-ulah. Secara fikih memang masbuk, tapi kan tahu sendiri Allah Maha tahu siapa yang mulah lambat ikam jua. Lain kalau kita datang terdudi, nah itu masbuk bujur. Lawan sedikit yang namanya orang hendak beribadah itu harus ada sedikit usaha. Tapi jangan juga terburu-buru benar. Jadi ada sedikit modalnya tuh apa? Kayak belajulah sedikit. Jadi kalau terdudi itu jangan sudah terdudi santai benar. Kan memang disuruh alaikum bis sakinah wal waqar. Kamu salat itu dengan tenang. Ketika hendak salat itu juga tenang. Tapi kalau untuk menuju supaya ada sedikit usaha. Ada kan di dalam Yasin Pak? Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Datang seorang laki-laki dari ujung kota yas'a. Kalimat yas'a itu artinya apa? Berjalan cepat. Nah dari kalimat berjalan cepat ini ulama mengistimbat kita kalau hendak melakukan kebaikan ada sedikit isyarat kita itu segera, jangan santai. Salat adalah kebaikan maka kita harus ada sedikit cepat, jangan santai. Ketika sudah dalam sembahyang maka disitulah kamu tenang, sakinah wal waqar, jangan lagi terburu-buru. Ketika hendak menuju cepati sedikit, ada usaha kita itu hendak merebut kebaikan dengan cepat. Itu kalau masbuk tadi intinya masbuk itu kalau kada cukup mendapat bacaan Fatihah lawan imam masbuk. Sebaliknya mutim orang nang sempurna itu orang nang adrak mendapatkan bacaan Fatihah lawan imam. Itu namanya mutim. Itu definisi masbuk. Jadi kita aja pian yang bertakun ini pian bayangkan kalau seandainya kada cukup baca Fatihah maka pian masbuk. Umpati kalau imam ruku sudah. Sisanya itu ditanggung oleh imam. Kalau usah memberak lagi sudah cukup. Inggan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in imam ruku juga sudah pilih. Kalau usah menentukan akan ditanggung oleh imam sudah selesai. Sebetulnya kan? Kira tadi ini ala kulli hal itu kira nang bisa ulun sampaikan ya selainnya wallahu alam bisawab. Dan selanjutnya ini sudah agak lumayan kita membaca tahlil yang mana pahalanya kita hadiahkan khususan kepada almarhumah Gusti Salmah binti Gusti Imas ya. Kemudian beberapa lagi yang lain yang juga kita hadiahi nanti dalam pembacaan doa. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawa aslafuna salihun wa ila hadratin nabiyil fatihah.